sholat fardu itu rukunnya al-qiyam lil qadir, artinya wajib berdiri bagi orang yang mampu. Tapi kalau sholat sunat kan walaupun mampu berdiri boleh duduk, walaupun pahalanya nisful ajril qaim, yakni separuh pahala yang berdiri, ya. Tapi kalau yang sholat fardu mesti harus berdiri. Nah, Fatihah ini wajib dibacanya ketika berdiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang bermuliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel RTV Rahmatan lil Alamin. Insyaallah kita akan menyampaikan kajian ilmu yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insya Allah hari ini kita akan menyampaikan satu tema, syarat-syarat sah bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat. Insya Allah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dim Yati Badruzaman MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussholihin yang ada di wilayah Pedahan, Sawangan, Kota Depok, dan dia juga sebagai dosen pascasarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau juga sebagai ulama, yaitu sebagai ketua umum di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah nih kita di episode ini kan kita mencoba suatu kajian-kajian yang langsung dari masyarakat ini bagi jadi banyak pertanyaan. Ini kelihatannya masih mengarah pada ini surat Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan ini nanti kita bisa jelaskan kembali pada pemirsa. Sebelum kita bahas, silakan pada pemirsa bagi untuk menyapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya para wali santri dan para santri putra-putri Darussholihin yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga dari segala musibah-musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang mendengarkan acara tanya jawab masalah keagamaan ini, mudah-mudahan semuanya diberikan curahan rahmat, ridha dan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre, silahkan dibacakan tema kajian pada hari ini dan sekaligus pertanyaannya dari jamaah. Mungkin banyak yang atau ada yang ingin diperjelas masalah-masalah kaitan dengan bacaan Fatihah ya ketika dalam sholat. Baik. Silakan. Terima kasih bagi. Pemirsa, hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu syarat-syarat sah bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat sah bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat? Jadi sholat ini kalau bacaannya kurang bagus itu bisa dikatakan nggak sah juga ya bagi ya? Iya. Silakan bagi. Baik, terima kasih Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Mari kita bahas. Jadi pertanyaan tadi yang dibacakan oleh Bapak Haji Andre, saya kira ini masalah yang sangat penting karena menyangkut dengan masalah kesahan sholat kita, ibadah kita. Sebab kalau misalnya bacaan Fatihahnya enggak pas, enggak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sudah dijabarkan, dijelaskan oleh para ulama yang ahli di bidangnya, ya khawatir ibadah sholat kita menjadi sia-sia. Ya.
Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Nadham Jubannya berkata, faqulu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah termasuk baca Fatihah, salat, misalnya tidak dasar dengan ilmunya, tidak sesuai dengan ilmunya, maka amal ibadahnya itu mardudah, akan ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi sia-sia, jadi nihil, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu penting untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada episode yang lalu mengenai keistimewaan surah Al-Fatihah kita sudah bahas. Nah, maka kesempatan ini mungkin ada sedikit lanjutannya, ingin dibahas mengenai masalah bagaimana ketika seseorang ketika sholat, kan dalam hadis Nabi dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang sangat mulia namanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ya, bahkan saya membaca hadis ini termasuk dalam hadis mutawatir ya. Saya punya kitab khusus yang menghimpun hadis-hadis mutawatir ini dengan judul kitabnya Nazmul Mutanasir Minal Hadis Al-Mutawatir ya, karya Syekh Al-Qahtani. Itu di dalam kitabnya dibahas mengenai bahwa hadis ini sudah betul-betul dinyatakan sahih, bahkan sudah mutawatir, itu artinya sudah tidak diragukan lagi bahwa ini betul-betul bersumber dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah ketika kita membaca Fatihah khususnya dalam sholat boleh sembarangan baca, asal baca saja, atau ada syarat-syarat tertentu? Itu yang menjadi pertanyaan. Ternyata Pak Andre, di dalam kitab fikih yang kita kaji ya, alhamdulillah ada dalam kitab Safinatun Najah, kemudian saya punya kitabnya namanya cukup tebal ini, Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kalau Safinatun Najahnya karya Syekh Salim Al-Hadrami. Kalau yang selanjutnya ini juga ada kitab namanya Nailur Raja ya, Syarah Safinatun Najah yang dikarang oleh Syahid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, seorang ulama dari Tarim ya, Hadramaut, Yaman. Ini menerangkan, para ulama tadi telah menjelaskan dan telah menulis di dalam kitab-kitabnya ini bahwa syurutul Fatihah asyaratun. Di sini dikatakan bahwa annasyurutallati tusytaratu li sihhati Fatihatil musalli ya adalah asyarah, adalah ada 10. Jadi artinya syarat-syarat sah seorang yang sholat ketika membaca surah Al-Fatihah ternyata tidak kurang dari 10 syarat yang harus dipenuhi baru dikatakan baca Fatihahnya sah. Apa saja yang 10 syarat itu? Di sini dijelaskan, yang pertama adalah at-tartibu, harus tertib. Tertib itu pengertiannya harus berurut, tidak boleh ngacak. Ya, kalau misalnya di dalam mushaf awalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sampai kepada lafaz waladhdallin secara berurut, itu merupakan syarat sah membaca Fatihah. Jadi kalau ngacak misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim, Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun 7 ayat penuh, artinya komplit, tapi karena enggak tertib, itu enggak sah baca Fatihah. Itu yang pertama, kaitan dengan syaratnya harus tertib. Yang kedua, wal mualatu. Wal mualatu itu artinya dan harus terus menerus. Jadi ketika membacanya itu tidak boleh ada istilah jedah dulu atau ngasok dulu antara satu ayat ke ayat berikutnya. Jadi harus lanjut, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi antara satu ayat ke ayat berikutnya harus lanjut. Itu namanya mualat.
Jadi nggak boleh misalnya ketika membaca itu ngaswadul, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti ngaswadul Nah ini tidak bisa nih, ya, tidak sah bacaan Fatihahnya. Jadi harus mualah itu terus menerus. Seirama gitu ya. Ya. Seirama. Jaraknya sama. Sama, itu namanya mualat ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah wa mura'atu hurufiha, dan harus menjaga huruf-hurufnya. Artinya jangan sampai ada huruf-hurufnya yang tertinggal dari surah-surah Al-Fatihah tadi, jadi harus lengkap ya. Tidak boleh misalnya ada yang ketinggalan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya misalnya di ujungnya enggak terbaca. Nah, itu kan berarti hurufnya ada yang tertinggal. Jadi enggak sah baca Fatihahnya. Jadi harus huruf-hurufnya itu lengkap dibaca dengan sempurna. Selanjutnya yang ke berapa Pak Andre? Yang keempat. Yang keempat syarat sah baca Fatihah itu wa mura'atu tasydidatiha, dan menjaga juga kaitan dengan tasydid atau sidah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillah kan di atas lamnya ada syidah. Rabbil Alamin, ba di atas banyak ada syidah. Itu harus dijaga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu kan di atas iya ada syidah juga. Itu harus dijaga dalam arti jangan sampai dibacanya itu menjadi hilang syidahnya. Itu menjadi enggak sah bacaan Fatihah. Bahkan di dalam masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya sebagai informasi Pak Andre dan pemirsa sudah membahas di dalam dua buku saya. Yang pertama yang judulnya Tajwid Ummul Quran ya, dan yang kedua dalam buku namanya Mengupas Kata-Kata Pelik dalam Bacaan Al-Quran. Tajwid Ummul Quran sudah diterbitkan oleh penerbit Nuansa Aulia di Bandung, dan Mengupas Kata-Kata Pelik dalam Bacaan Al-Quran sudah diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo di Bandung. Itu sudah beredar bahkan dari tahun 2004 yang lalu ya, sekarang sudah 2021. Itu di dalam dua buku saya sudah jelaskan bahwa jangan sampai ada yang menghilangkan syiddah khususnya pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena kalau dihilangkan syiddahnya maknanya itu menjadi berubah jauh. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Ya, disebutnya ini takdim ma haqqu tahir, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Jadi iyyaka na'budu itu menurut tata bahasa Arab, iyyaka kedudukan sebagai maf'ul bih, na'budu fi'il dan fa'il harusnya di awal, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka harusnya susunannya seperti itu. Tapi oleh Allah sengaja didahulukan kata-kata iyyakanya untuk menunjukkan ada di sini namanya itu hasr, penghanyaan. Di dalam kitab Johar Maknun itu saya masih ingat waktu di pondok pesantren dulu ya, menghafal Johar Maknun. Di dalam kitab Johar Maknun yang ilmu balaghah itu dikatakan bahwa ada watul hasri illa wa innama akun wa takdimun kama taqaddama. Di antara adat menghasarkan itu, menghanyakan itu adalah takdim mahakuh tahir, seharusnya dia tuh di belakang tapi didahulukan. Sehingga terjemahnya itu bukan iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, tapi yang tepat adalah iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah na'budu kami beribadah. Nah, ada kata-kata hanya itu karena iyyakanya didahulukan. Nah, yang ingin saya kemukakan di sini, kalau misalnya iyyaka syidahnya hilang, yang tadinya artinya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, itu menjadi berubah. Iyyaka tanpa syidah itu saya ngambil referensi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ya, yang tebalnya 22 jilid itu karya Imam Qurtubi, dan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, sebuah kitab fikih sebagai komentar dari kitab Fathul Qorib karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Fathul Qorib sendiri ngomentari dari Ghayatul Ikhtisar atau kitab Takrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri sama dengan keterangan dalam kitab tafsir Qurtubi ketika menafsirkan Al-Fatihah, bahwa kalau seseorang membaca
iyyaka menjadi iyaka tanpa syidah, itu iya itu bermakna dau'us syamsi, artinya cahaya matahari. Jadi kalau tadi iyyaka na'budu pakai syidah, hanya kepada engkau kami beribadah, tapi kalau iyyaka na'budu tanpa syidah, kepada cahaya matahari kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada cahaya matahari kami mohon pertolongan. Ini jadi musyrik gara-gara syidahnya hilang. Nah, oleh karena itu semua syidah ya di mana saja sebenarnya ya di Al-Qur'an yang ada syidahnya jangan sampai hilang. Khususnya lebih-lebih dalam surah Al-Fatihah. Itu bahaya sekali ketika menghilangkan tasydidnya walaupun satu. Maka syarat yang keempat ya, tadi harus menjaga syidah-syidah di dalam surah Al-Fatihah, jangan sampai ada yang hilang. Kemudian yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan, dan jangan sampai diam dengan diam yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, diam aja lama. Nah, itu menjadi batal, harus diulang lagi ya. Ya, jadi bahkan di sini wala qasiratan yaqsidu biha qat al-qiraah. Dan tidak boleh juga berhenti sebentar tapi punya maksud, punya tujuan memutuskan bacaan. Walaupun misalnya berhentinya sebentar tapi dalam hati saya mau putus, mau berhenti baca Fatihahnya. Nah, ini juga sudah membatalkan kepada surah Al-Fatihah tadi. Ya, kemudian yang keenam. Yang keenam, wa qira'atu kulli ayatiha. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Artinya wa qira'atu kulli ayatiha, dan wajib membaca setiap ayat-ayatnya. Wa minhal basmalah, dan di antara ayat yang dibaca itu adalah membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena ada sementara orang yang langsung misalnya membaca Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin, sementara basmalahnya nggak dibaca. Nah, harusnya basmalahnya juga, karena ini satu ayat pertama, ya harusnya dibaca sehingga lengkap menjadi 7 ayat. Mungkin Pak Andre, pemirsa ada yang bertanya-tanya, itu Pak Kiai waktu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kok nggak kedengaran langsung setelah takbir Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin, itu basmalahnya nggak dibaca. Ya, ini perlu diketahui bahwa di Arab Saudi itu madhabnya madhab Hambali, dan membaca baca basmalahnya itu adalah dengan sir. Dengan sir itu dengan pelan ya. Beda dengan madhab Syafi'i yang dengan jahar. Jadi madhab Syafi'i itu membaca Fatihah ketika sholatnya jahriyah, yang nyaring kayak maghrib, isya, subuh, termasuk Jumat, itu basmalahnya ikut nyaring. Tapi ketika sholatnya siriyah yang pelan seperti sholat zuhur, asar, itu membaca Fatihahnya kan pelan, maka basmalah juga ikut pelan juga. Nah, yang jelas dalam mazhab Syafi'i ini bahwa membaca ya basmalah ini termasuk dalam kategori membaca ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi harus terbaca semua, tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7, wa adamul lahnil muhil, ya, wa adamul lahnil muhilli bil makna. Artinya, dan tidak ada cacat ya, tidak ada kekeliruan ketika membaca yang menjadi cacat kepada makna. Artinya menjadi berubah maknanya. Misalnya harusnya kan siratal ladzina an'amta alaihim, ini dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim. Ini jelas dengan merubah harokat tadi menjadi merubah makna. Bedanya Pak Andre, kalau siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalan orang yang engkau telah memberikan nikmat atas mereka. Maksudnya engkau di sini kepada Allah. Ya kan awalnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan seperti siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Ditafsirkan dengan jalannya para nabi, para solihin ya, para syuhada, para sidikin, para solihin. Itu yang kita inginkan, mengikuti jejak langkah mereka. Nah, kalau misalnya dibacanya menjadi siratal ladzina an'amtu, berarti domir ana, bukan domir anta. Jadi yaitu jalannya seperti siratal ladzina an'amta, jalan yang telah aku berikan nikmat atas mereka. Jadi seolah-olah kita ini yang memberikan nikmat, bukannya Allah gitu.
Apalagi kalau dibaca misalnya siratal ladzina an'amti. Kalau an'amti itu domir anti kepada perempuan. Jalannya orang yang telah memberikan nikmat engkau wahai perempuan. Kan jadi berubah. Makna yang harusnya an'amta menjadi an'amtu atau an'amti. Nah ini menjadi batal lah sholatnya karena Fatihahnya tadi salah dan keliru. Merubah kepada makna. Kemudian yang kedelapannya ini adalah wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Jadi nanti kita akan ulang di kesimpulannya. Jadi sekarang yang kedelapan ini wa antakuna halatal qiyami fil fardi, dan hendaknya ada bacaan Fatihah itu dibacanya dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Ya, kan sholat fardu itu rukunnya al-qiyam lil qadir, artinya wajib berdiri bagi orang yang mampu. Tapi kalau sholat sunat kan walaupun mampu berdiri boleh duduk, walaupun pahalanya nisful ajril qaim, yakni separuh pahala yang berdiri. Ya, tapi kalau yang sholat fardu mesti harus berdiri. Nah, Fatihah ini wajib dibacanya ketika berdiri. Dia tidak boleh ketika ruku atau ketika duduk, harus ketika berdiri. Kemudian yang kesembilannya wa ayyusmi'a nafsahul qiraah, dan harus dirinya itu mendengar apa yang ia baca. Ya walaupun tidak harus misalnya ketika jadi makmum ya, atau ketika jadi yang sholat munfarid, misalnya ketika sholat sunnah yang siriyah, walaupun tidak istilahnya didengar oleh orang lain, tapi dia sendiri ketika mengucapkannya itu bisa terdengar. Jadi artinya jangan mengucapkan itu jangan di hati ya. Walaupun lirih gitu ya. Oh lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi oleh terdengar nafsahu ini oleh dirinya al-qiraah kepada bacaannya. Jadi hanya jangan dibayangkan dalam hati aja, tapi harus terdengar. Kecuali kalau misalnya sedang ada ribut misalnya, atau katakanlah berisik dan sebagainya, ya itu dimaafkan ya, karena kan kita sudah membaca, cuman kalau berisik misalnya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal, ya hendaknya bacaan tadi ya harus terdengar. Apalagi kalau sedang jadi imam ya, tentu makmum kan bisa menjawab nanti ya, katakanlah ketika sebelum ruku dan sujudnya, khususnya dalam rakaat pertama dan kedua kan biasanya nyaring di dalam salat jahriyah ini. Ya, khususnya dalam kaitan dengan Fatihah tadi ya, tentu akan diaminkan oleh makmum kan. Ya tentunya dalam rakaat biasanya pertama dan kedua ya harus dinyaringkan sehingga ya, makmum itu pada tahu bacaan imam tadi. Nah itu yang ke-9. Yang ke-10 yang terakhirnya wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun, dan hendaknya jangan diselingi oleh zikir yang lain. Artinya walaupun sama-sama bahasa Arab dan zikir, ketika tengah-tengah misalnya ihdinas siratal mustaqim, la ilaha illallah, la ilaha, disambung lagi kan ada zikir ya. Ketika seperti itu, nah ini enggak bisa diselingi dengan zikir yang lain. Jadi harus berurut aja ayat-ayat tadi surah Al-Fatihah tadi ya. Itu syarat-syarat yang ada kaitan dengan surah Al-Fatihah tadi. Ya, bahkan di dalam kitab Nailur Raja ini ada tambahan lagi, katanya bahwa di antara syarat Al-Fatihah tadi itu ada di sini kawanuha bil arabiyah. Jadi harus dibacanya pakai bahasa Arab. Mungkin kan ada orang bagaimana saya baca Fatihahnya terjemahannya aja lah, bisa enggak gitu kan. Nah ini diantara syarat sahnya baca Fatihah itu harus pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Al-Quran lah gitu ya. Nah jadi Mbak Andre yang saya hormati dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan supaya mungkin bisa dipahami dengan baik, jadi semua syarat yang tertulis dalam kitab ini intinya ada 10, karena mungkin kenapa bahasa Arab enggak ditulis ya dalam kitab tadi secara jelas ya, karena namanya Fatihah itu kan udah bahasa Arab gitu. Sehingga tidak boleh diotak-atik menjadi bahasa daerah atau bahasa Inggris dan Jepang ya. Nah jadi yang 10 itu yang pertama tertib, harus berurut. Yang kedua mualat, harus terus menerus.
Yang ketiga, mura'atu hurufiha, harus menjaga semua hurufnya, jangan ada yang tertinggal. Yang keempat, wa mura'atu tasydidatiha, menjaga sidah-sidahnya. Yang kelima, wa alla yaskuta sakatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Yang kelima, jangan sampai diam dengan diam yang panjang, yang lama, atau diam sebentar tapi bermaksud memutuskan bacaan. Itu syaratnya. Jangan sampai diam yang lama atau diam sebentar tapi tujuan memutuskan bacaan. Yang keenam, wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah, dan membaca setiap ayat-ayatnya dengan lengkap, dan di antara ayatnya itu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surah. Kemudian yang ketujuh, wa adamul lahnil mukhilli bil makna, dan tidak cacat ketika membacanya yang mengakibatkan merubah kepada makna daripada lafaz yang kita baca. 8 ya. Yang kesembilan ya, wa antakuna halatal qiyam fil fardi, dan hendaknya dibaca ketika dalam keadaan berdiri ya, dalam sholat fardu ini. Kemudian wa ayusmi'a nafsahul qiraah, dan harus memperdengarkan bacaannya itu oleh nafsu kepada dirinya. Jadi artinya terdengar walaupun lirih bacaan tadi. Kemudian ada ya tambahan juga ya, wa alla yatakhallal dzikrun ajnabiyun, dan jangan sampai terselingi dengan kalimat zikir-zikir yang lain ketika membacanya. Maka ketika itu semua terpenuhi ya, dengan membacanya dalam bahasa Arab tentunya ya, tidak terjemahnya, maka insya Allah bacaan Fatihahnya akan diterima ya, artinya dipandang sah, sehingga ibadah sholatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi ya, ibadah kita semakin baik dan bacaan kita betul-betul tidak keliru ya, khususnya ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ada pertanyaan sedikit nih dari pemirsa. Kalau kita sholat berjamaah, si imamnya itu baca Al-Fatihahnya kurang fasih, itu apa sebaiknya kita memisahkan diri atau tetap diteruskan, bagaimana hukumnya yang benar? Baik, silakan. Ya, jadi kalau misalnya kita bermakmum kepada seorang imam, ternyata imam itu bacaan Fatihahnya katakanlah masih tidak baik atau amburadul ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, berarti imam ini ya belum pas sebenarnya menjadi imam. Nah, oleh karena itu kita sebagai makmum yang lebih baik ya bacaan daripada ya imam tadi, ketika melihat atau mendengar imamnya seperti itu bacaannya, maka kita harus mufarokoh, yakni memisahkan diri aja dari imam tadi. Jadi tidak mengikuti terus, karena kita tahu bahwa bacaan imam ini tidak beres bacaannya. Tapi nilai kita berjamaahnya masih dihitung 27 derajat itu Pak? Ya, jadi ketika kita niat berjamaah tadi dengan imam, ya tentu ini akan tetap masalah berjamaahnya dinilai oleh Allah. Ya, cuman karena melihat ada imam tadi yang bacaannya enggak bagus, berantakan, ya setelah itu kita enggak boleh lanjut ngikuti, karena nanti kita dipandang enggak sah ya. Jadi harus mufarokoh, tapi insya Allah masalah nilai 27 derajatnya, karena udah nawaitu kita berjamaah tadi, itu akan dinilai oleh Allah mendapatkan pahala 27 derajat. Baik, terima kasih Pak Ki. Ya, pemirsa, saya kira cukup kajian kita dan sudah dijelaskan secara gamblang mengenai bagaimana syarat-syarat sahnya ya baca surat Al-Fatihah dalam sholat. Ya, mudah-mudahan ini bisa dicerna, bisa dipahami, dan kita insya Allah selalu melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Ya. Kajian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.